Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana minan nasirin wa abhadana min a'udhil ulama'i rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aqama qala aidan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat tarawih rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahannya, atas segala nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan apa sebagai kewajibannya, yakni sholat tarawih, sholat isya secara berjamaah dan sholat tarawih nantinya. Mudah-mudahan kesemuanya ini amal ibadah kita tentunya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di mana pada malam hari ini yaitu memasuki malam yang ke-15, yaitu separuh daripada bulan suci Ramadan. Artinya kita sudah melaksanakan 14 hari yang telah kita laksanakan ini. Hadirin jamaah sidang salat tarawih rahimahumullah. Namun ke-14 hari yang telah kita lakukan dalam melaksanakan puasa beserta ibadah-ibadahnya tentunya, akan tetapi marilah kita perhitungkan diri kita, hisab diri kita sendiri sebelum tentunya ibadah-ibadah kita diperhitungkan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena 14 abad yang silam Rasulullah telah bersabda, yakni bahwasanya puasa yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan, puasa hamba Allah dan umat Rasul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah terbagi menjadi 3 golongan. Kata Nabi, yuqalu shaumu salah satu, bahwasanya puasa itu ada 3 derajat, salah satu darajatin, yakni ada 3 derajat atau 3 tingkatan. Jadi kita setelah 14 hari melaksanakan puasa, nanti kira-kira kita di tingkatan yang berapa, di kelompok yang berapa, dan golongan yang mana puasa kita selama 14 hari kita lakukan. Mudah-mudahan andai kata kita di kelompok yang minim atau yang kurang bagus, maka masih 15 hari ke depan kita bisa untuk memperbaiki dan membagusi puasa-puasa kita. 3 tingkatan itu apa? Kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah shaumul awam. Shaumul awam. Yang kedua adalah shaumul khawas. Shaumul khawas. Ya, ada pada tulis itu ya.
Yang ketiga tentunya adalah shaumul khawasil khawas. Itu ada tiga. Kalau ditanya puasa itu ada berapa tingkatan, beberapa derajat, yakni ada tiga tingkatan, tiga golongan. Yang pertama shaumul awam, yang kedua shaumul khawas, yang ketiga adalah shaumul khawasil khawas. Nah, nanti setelah kita terangkan, kita musyawarahkan di golongan yang mana puasa kita selama 14 hari yang kita lakukan. Mudah-mudahan untuk 15 hari yang depan itu akan diperbaiki lagi. Yang pertama adalah shaumul awam, yakni puasanya orang-orang yang bodoh. Bodoh artinya kadang-kala kita puasa tahu perintah, kadang-kadang tidak tahu larangannya. Ada juga yang kadang-kadang tahu perintah, tahu larangan, tapi kadang-kadang nyerang larangannya. Ada juga yang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Nah, ini puasanya orang awam. Bagaimana puasanya orang awam? Puasanya orang awam yaitu kafal batnu wal farju an qada'i syahwati. Puasanya orang awam itu adalah hanya cukup bisa mencegah perut dan lapar. Mencegah perut tentunya keinginan kita, di mana kita melihat sesuatu yang halal kita makan, tentunya kita bisa menahan. Dan juga keinginan wa qada'i syahwat, keinginan hawa nafsu. Sekalipun itu adalah istri kita, misalnya kita lagi puasa, maka harus dicegah, harus dipelihara. Itu puasanya orang awam, hanya mencegah perut dari lapar dan dahaga dan keinginan hawa nafsu itu dengan istri kita tentunya. Hadirin sidang sholat tarawih rahimakumullah. Di sana dijelaskan seandai kata, sebodoh-bodohnya, seawam-awamnya orang, puasa hanya bisa mencegah dari lapar dan dahaga perutnya dan keinginan hawa nafsu itu. Akan tetapi apabila kita sedang melakukan puasa walaupun puasa awal, namun apabila kita melanggar yang kedua, an qada'i syahwati, di dalam siang hari ini kita lagi puasa tapi melakukan dengan istri kita di siang hari, maka adalah hukumnya teramat berat para jamaah. Di situ dijelaskan dalam fikih bahwasannya andai kata melarang, maka disuruh untuk berkifarat, memberi fakir miskin. Di zaman Rasulullah dulu ada kejadian orang melakukan ibadah puasa tapi mereka bersetubuh dengan istrinya di siang hari. Akan tetapi mengadu kepada Rasul, ya Rasul, akulah orang yang melanggar peraturan hukum Allah. Aku telah melakukan bersetubuh dengan istri kita. Maka kata Rasul, silahkan kau mencari dan kau silahkan untuk kifarat, untuk membayar fakir dan miskin, memberi makannya. Ya Rasul, bagaimana untuk mencari orang fakir miskin, sementara adalah aku yang orang paling termiskin ini? Apa kata Rasul? Ya wong kamu sudah miskin kok gegabah melanggar peraturan. Ya sudah, kalau begitu wahai si fulan, silahkan Anda untuk mengganti kifarah, tentunya kau berpuasa 2 bulan berturut-turut lamanya. Ini berat para hadirin. 2 bulan berturut-turut lamanya untuk melaksanakan ibadah puasa, untuk menebus perbuatannya. Hadirin sidang sholat tarawih rahimahullah. Maka untuk itu qada'i syahwati di waktu Ramadan hendaknya kita benar-benar jaga, hadirin. Itu yang pertama, puasanya orang awam. Pendek dan singkatnya yang kedua adalah puasa
shaumul khawas, yakni puasanya orang-orang khawas. Apa itu orang khawas? Ai as-sholihina, artinya puasanya orang-orang soleh. Bagaimana puasanya orang-orang soleh? Bagaimana cara puasanya orang soleh sepertinya? Walau tentunya kita mengetahui larangan dan juga perintahnya. Selain itu, kita puasanya orang soleh bukan hanya menahan perut dan keinginan hawa nafsu, tapi yang pertama kata Rasulullah, puasanya orang soleh yang pertama bisa memelihara. Bisa memelihara apa? Yakni hudul syam, hudul basyar, an kulli ma yutimmu syar'an. Selain menahan perut dan lapar, maka bisa memejamkan mata, bisa memalingkan pandangan yang sekiranya pandangan itu dilarang oleh hukum syara. Apakah kita seperti itu? Itu puasanya orang soleh yang pertama bisa menjaga dan mencegah untuk pandangan hudul basyaran kulli ma yutimmu syar'an, yakni memejamkan mata dan kulli ma dari tiap-tiap barang yang dilihat. Tentunya isima adalah yang dilihat, yudimu yang dicela, apa ma syar'an menurut syara. Ini puasa mata kita. Apa yang dilihat kira-kira yang dilarang oleh hukum syara, maka itu kita bandingkan. Mudah-mudahan kita melaksanakan yang pertama, memalingkan pandangan mata kita dengan apa yang sekiranya kita lihat itu yang dilarang oleh hukum syara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana balik dan singkatnya puasanya orang soleh. Selain menahan perut dan keinginan hawa nafsu, yang kedua adalah hifdzul lisan, pandai memelihara lisan kita. Selain perut ditahan, keinginan hawa nafsu ditahan, juga tentunya lisan kita untuk dijaga, dipelihara. Kalau puasanya orang soleh itu pandai menjaga lisan. Jadi apa biasanya penyakit-penyakit yang keluar dari lisan? Yang pertama adalah al-kadhib, yakni bohong. Mungkin di luar Ramadan bohong menjadi kebiasaan, tapi usikum wa nafsi bitaqwallah, maka di dalam Ramadan hindarilah dari perbuatan-perbuatan yang bohong. Yang kedua pendeknya yaitu wal ghibatu, yakni ghibah. Puasanya orang soleh itu bisa, yaitu tentunya bisa menghindari dari perbuatan lisan kita, dari ghibah atau gunjing orang, ngomongin orang. Biasanya ibu-ibu nih, tidak sedikit bapak-bapak juga ya Pak ya. Ibu-ibu kadang kalau ke warung beli cabai cuma satu, ceritanya akan panjang sekali ya. Dan ini siapa saja baik ibu maupun bapak, perbuatan ghibah di waktu kita melaksanakan puasa itu termasuk tidak boleh. Yang ketiga tentunya adalah an-namimatu, yaitu namimah, mengadu domba, menjadi kompor. Ada si A dengan si B lalu dipanas-panasi, itu juga nggak boleh. Yang selanjutnya tentunya adalah yaminul ghamus, bersumpah palsu di waktu kita melakukan puasa, hendaknya juga tidak diperbolehkan. Bahkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, ada termasuk khamsatu asya tahbitus saum ay tabdilus sawabahu. Ada 5 perkara yang memang apabila dilakukan bisa membatalkan pahalanya puasa ya. Artinya pahalanya puasa. Seperti tadi, seperti kadzib, ghibah, namimah, yaminul ghamus, an-nadru bi syahwatin, melihat dengan hawa nafsu. Itu selain
itu adalah bisa membatalkan pahalanya puasa. Kata Anas yang diriwayatkan oleh Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa satu asya tahbitu syaum ay tabdilu syaum, artinya yaitu membatalkan pahalanya puasa. Puasanya sah, tapi pahala akan berkurang, bahkan akan habis. Makanya di situ dijelaskan bahwa amin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atshi. Berapa banyak orang yang melakukan puasa, tapi mereka tidak mendapatkan puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Apa sebabnya? Yang tadi itu puasa kuncing orang jalan terus. Puasa tapi bohong jalan terus. Puasa tapi jadi kompor jalan terus. Puasa tapi sumpah palsu jalan terus. Puasa tapi anda tuh bisa khawatir kita lakukan. Ini bisa membatalkan pahalanya puasa para jamaah. Itu yang kedua, puasanya orang soleh, yakni hifdzul lisan, pandai menjaga lisan. Bukan saja perutnya yang berpuasa saja, tapi lisannya ikut berpuasa. Yang ketiga tentunya, puasanya orang soleh bisa menjaga di waktu datang untuk berbuka puasa dari sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau berpuasa, kita di waktu berbuka menghindarikan dari perbuatan yang makruh. Pak Ibu, waktu berbuka sesuatu yang makruh kita lakukan apa enggak Pak? Bu, ya makan makanan yang makruh seperti jengkol misalnya, petai misalnya, sesuatu di waktu berbuka hendaklah hindari dari perbuatan yang makruh. Ini puasanya orang soleh, menghindari di waktu berbuka sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah. Yang keempat tentunya adalah bisa memelihara semua anggota jami'il a'dha'i, bisa memelihara semua anggota tubuh kita dari perbuatan yang makruh, dan juga di waktu berbuka menjauhkan diri dari makanan yang dimakan, tentunya dari yang subhan. Hadirin sidang sholat tarawih rahimakumullah, ini penting bagi kita. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa, tapi di waktu berbuka ada yang masuk dalam perut kita yang subhat, apalagi yang haram, maka ibaratkan kata Rasulullah adalah seorang ibaratnya membangun sebuah rumah, tapi rumah itu akan dihancurkan oleh dirinya sendiri. Yang kelima, pendek dan singkatnya, tidak boleh memperbanyak di waktu berbuka. Allah ya ta'assara fil iftar. Hendaknya jangan memperbanyak berbuka itu, jangan sampai berlebih-lebihan, perut sampai kenyang sholat nggak bisa nanti. Itu juga tidak. Kalau orang yang puasanya orang soleh, maka di waktu berbuka tidak memperkenyangkan perut, ala kadarnya saja. Begitu maghrib minum, begitu mungkin kue satu atau dua, lalu pergi ke masjid, makan nanti setelah sholat tarawih. Begitu makan kenyang kan tinggal tidur, kan begitu. Kalau makan kenyang tinggal tidur, kita lagi sholat tarawih Pak, kan begitu. Ini adalah puasanya orang soleh, mampu memelihara perbuatan yang lima ini. Yang terakhir tentunya adalah shaumul khawasul khawas, yakni puasanya para nabi, yakni shaumul qalbi. Bisakah kita untuk hatinya berpuasa? Artinya shaumul qalbi, di waktu kita melaksanakan puasa tidak boleh memikirkan yang lain. Hati kita nggak boleh keluyuran kemana-mana, memikirkan masalah duniawi. Gak boleh. Itu boleh, tapi puasa kita bukan puasa qalbi. Artinya ini golongannya para nabi. Kalau kita sudah barang tentu gak bisa ya.
Gak bisa, karena kita manusia biasa. Al-Fakir ila rahmatillah, tentunya gak bisa untuk melaksanakan yang demikian. Kalau para nabi mungkin bisa, karena wala nafsu, tidak bermaksiat, tidak menentangkan perintah Allah. Ini puasanya para nabi, yaitu sawul khawasul khawas, yaitu hatinya ikut berpuasa, tidak pernah untuk memikirkan duniawi dan memikirkan duniawi, hanya memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah. Hadirin sidang sholat tarawih rahimahullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kira-kira kita di puasa yang golongan keberapa itu hanya kita dengan Allah yang tahu. Namun mudah-mudahan kita berharap agar semoga kita ini digolongkan puasanya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.